Selamat pagi dan terimalah salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan yang memberkati kita untuk boleh ada di hari Minggu yang terakhir untuk tahun 2025. Kita mungkin sudah mulai mengingat kembali hal-hal apa yang sudah kita lalui di sepanjang tahun 2025. Mungkin yang lebih banyak air mata penderitaan, atau justru sebaliknya, yang lebih banyak adalah air mata kebahagiaan. Tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan membawa kita sampai sejauh ini, itu berarti ada hal yang Tuhan mau nyatakan. Dan Ia pasti akan menyertai kita sampai di mana Ia memperkenankan kita untuk hidup dan berkarya. Bapak Ibu yang diberkati, kita diajak untuk merenungkan tentang bagian firman yang mungkin agak berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Sebab kalau minggu-minggu sebelumnya kita diajak merenungkan tentang seorang Mesias yang akan hadir, atau tentang nubuatan kepada Maria bahwa ia akan mengandung, bahkan tentang bagaimana sosok Sang Mesias akan lahir ke tengah-tengah dunia ini. Tapi di minggu yang berjalan ini, di minggu terakhir tahun 2025, kita justru diajak merenungkan tentang perumpamaan mengenai orang-orang upahan di kebun anggur. Apa sebenarnya makna dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini tidak boleh terlepas dari kisah yang diceritakan oleh Matius dalam pasal sebelumnya. Khususnya dalam pasal 19 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30. Dalam pasal tersebut ada kisah tentang Petrus yang mempertanyakan kepada Yesus, khususnya ayat 27 pasal 19, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh?" Pertanyaan dari Petrus ini mengandung makna bahwa seharusnya kami memperoleh sesuatu dari apa yang telah kami putuskan untuk mengikuti Engkau. Kira-kira apa yang akan kami peroleh? Sebab sudah terlalu lama, sudah terlalu banyak hal yang kami korbankan untuk mengikuti Engkau. Kira-kira seperti itu pertanyaan dari Petrus. Dan Yesus menjawab dengan mengatakan bahwa mereka juga akan duduk mengambil bagian untuk turut menghakimi dalam kerajaan sorga bersama dengan Sang Anak Manusia. Bukankah itu jawaban yang sangat memuaskan bagi murid-murid Yesus yang disampaikan oleh Yesus? Namun dalam kalimat terakhir Matius 19 ayat 30, Yesus justru menutupnya dengan perkataan seperti ini. "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Kalimat yang sama yang disampaikan atau diulang kembali dalam perenungan kita di saat ini. Matius 20 ayat 16, Yesus kembali menekankan, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Apa maknanya? Maka Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang pekerja-pekerja kebun anggur. Ada dua kelompok pekerja yang disampaikan oleh Yesus. Kelompok yang pertama yaitu dalam ayatnya yang kedua.
Mereka yang bekerja pagi-pagi benar dan telah ada kesepakatan antara pemilik kebun anggur dan mereka yang bekerja pagi-pagi benar. Durasi kerja bagi orang Yahudi itu dalam sehari itu ada 12 jam. Dan biasanya itu dimulai pada jam 6 yang disebut pagi-pagi benar dan ditutup atau berakhir pada jam 6 petang. Sebab dalam perhitungan hari orang Yahudi, jam 6 petang itu akan beralih pada hari selanjutnya. Karena orang menghitung hari 6 sore sampai 6 sore selanjutnya itu adalah siklus waktu 1 hari. Karena itu jam 6 sore itu pekerjaan sudah selesai. Nah, kelompok yang pertama telah ada kesepakatan. Yang kita lihat di sini kata kunci bagi kelompok pertama adalah kesepakatan antara pemilik kebun anggur dan para pekerja tersebut. Dengan upah 1 hari, berdasarkan kebiasaan atau tradisi di masa itu, kerja 1 hari diberikan upah 1 dinar. Kalau orang kerja 1 hari mungkin ada yang bervariasi kan. Ada yang 150, ada yang 200 dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itulah kesepakatan yang terjadi antara kelompok pertama dengan sang pemilik kebun anggur. Nah, kelompok yang kedua, kalau kita lihat dalam ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh, ada orang-orang yang mulai bekerja, dipanggil dari jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Ini sebenarnya mau memperlihatkan pertama, yang kelompok jam 9. Mereka dilihat oleh sang pemilik kebun anggur ketika di pasar sedang menganggur. Orang yang menganggur pukul 9 sebenarnya tidak mau dikata bahwa mereka ini orang malas, tidak. Tetapi mereka belum memperoleh kesempatan kerja. Maka pemilik kebun anggur menawarkan kepada mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Kata melihat diterjemahkan dari kata eido. Kata eido ini bukan hanya bermakna melihat, tetapi juga mengandung makna memperhatikan dan mengetahui. Artinya saat pemilik kebun anggur keluar dan mendapati kelompok yang jam 9 ini, ia bukan hanya sekedar melihat, tapi dia tahu keberadaan mereka. Dia memperhatikan posisi mereka. Dia tahu apa yang mereka butuhkan. Karena itu dia menawarkan kerja dan orang-orang itu mau turut bekerja. Nah, kelompok orang-orang yang pukul 12 adalah kelompok orang yang kalau mendapatkan kerja berarti mereka akan diupah tidak seperti kelompok orang yang bekerja dari awal. Biasa orang katakan kan kerja setengah hari. Sementara kelompok orang yang jam 3 dan jam 5 mereka adalah kelompok yang tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan dengan upah yang mereka harapkan sehari 1 dinar. Tetapi justru dalam ayatnya yang ke-8, kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang bekerja sejak pagi, maupun juga kelompok yang kedua, yakni jam 9, 12, jam 3 dan 5, mereka diberikan upah yang sama, yaitu sedinar sehari. Dari sistem kerja, mungkin kita akan mengatakan bahwa ada ketidakadilan dalam hal ini. Coba kita bayangkan, kita ada pada posisi kelompok orang yang pertama. Mungkin juga orang akan mengalami hal yang sama dengan kelompok orang-orang yang mengeluh. Kalau orang Lamongan bilang somanganat. Karena apa? Mereka cemburu. Mereka merasa ada ketidakadilan. Mengapa mereka mendapatkan nilai yang sama padahal kami bekerja sejak pagi? Kami lebih layak. Kami telah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ternyata ingat bahwa ini adalah suatu perumpamaan yang menggambarkan tentang hal kerajaan surga. Bahwa keselamatan,
itu diberikan kepada semua orang. Bukan didasari mulai kapan kamu bekerja untuk Tuhan. Mulai kapan kamu mengenal Tuhan. Sejak kapan kamu setia mengikut Tuhan. Tetapi dari kisah ini mau mengingatkan bahwa sejauh mana ketaatan dan kesetiaan kita melayani, bekerja, dan mengasihi Tuhan. Sebab ada orang yang karena merasa diri kami telah mengenal Allah sejak kami kecil. Kami telah berjuang dan telah memberikan hal-hal yang banyak untuk Tuhan dalam setiap kerja pelayanan. Maka merasa diri jauh lebih hebat, jauh lebih layak daripada orang lain. Inilah yang diingatkan Tuhan, hati-hati. Orang yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir. Siapa mereka ini? Orang yang telah lama melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan, tapi sayang sekali pada akhir-akhir hidup mereka justru menjadi orang-orang yang sombong secara rohani. Mengandalkan diri sendiri, merasa lebih hebat daripada orang lain. Yesus katakan mereka adalah orang yang terdahulu, tapi sayang sekali mereka kemudian menjadi orang yang terakhir. Lalu siapa yang dimaksudkan Yesus dengan perkataan yang terakhir justru akan menjadi yang terdahulu? Merekalah yang dahulu tidak mengenal Allah. Mereka yang dahulu tidak bekerja untuk Tuhan. Mereka yang dahulu sama sekali hidup sesuai dengan keinginan mereka. Masa lalu mereka suram, gelap, dan penuh dengan dosa. Tetapi pada akhir-akhir hidup mereka bertobat. Mereka melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mereka bekerja untuk Tuhan. Mereka lah yang disebut sebagai orang yang terakhir, tapi justru menjadi yang terkemudian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekarang posisi kita ada di mana? Apakah kita berada pada posisi orang yang merasa diri orang ini telah mengenal Allah? Sehingga kalau datang ibadah cukup juga yang penting sobat tunjuk. Martoran yang tidak mendapatkan makna apa-apa di gereja. Kita tidak mendapatkan apa-apa dari firman yang kita renungkan. Dan karena kita tidak memahami apa-apa, sehingga ketika kita pulang rumah tidak ada perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Menganggap diri bahwa karena kita sudah dikenal oleh Tuhan, maka itu cukup. Hari ini kita mengenal Allah, besok kita pun harus menunjukkan bahwa kita mengenal Allah. Dengan cara apa? Tunjukkan ketaatan dan kesetiaanmu. Kalau masih ada iri hati dan birman, masih ada cemburu antara kakak dan adik, bersihkan semuanya. Karena Allah memberikan berkat kepada setiap orang, masing-masing menurut kehendak Allah. Dan semuanya ada maksud dan tujuannya. Tidak perlu kita iri dengan berkat yang dimiliki oleh orang lain. Tahun ini mungkin kita mengalami banyak kekecewaan dari pekerjaan kita, dari usaha kita, dari keluarga kita. Tetapi dari firman ini kita belajar bahwa Allah tidak pernah salah menaruh berkat kepada siapa saja. Apa yang Dia berikan punya maksud dan tujuannya, terutama tentang berkat keselamatan. Karena itu minggu yang berjalan ini kita diingatkan bahwa Allah memberikan berkat-Nya sesuai dengan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Ini yang akan menjadi suatu kekuatan dan semangat baru bagi kita untuk memasuki nanti tahun 2026 kalau Tuhan berkenan. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita lalui ke depannya. 1-2 detik ke depan bisa terjadi sesuatu, segala sesuatu di dalam diri kita. Maka dari firman ini kita diajar, kalau kita adalah orang-orang yang terdahulu, jadilah orang-orang yang tetap mempertahankan iman. Kalau kita adalah orang-orang yang dianggap terakhir, masa lalu kita boleh suram. Kehidupan di masa lalu kita boleh gelap, penuh dengan dosa, seperti tidak ada pengharapan. Tapi masa kini dan masa yang akan datang, hidup kita harus selalu diterangi dengan cahaya kasih Allah, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Karena semua kasih karunia Allah adalah untuk mendatangkan keselamatan, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.